Halo. Udah lama di sini. Barusan Mas baru nyampe sama anaknya, sama anak Sultan. Oh, iya. Ngajak anak. Saking pundi Mas? Purworejo, Bu. Kalau betul wong ewu Mas. Yang pundi? Murid. Ini awalnya. Jadi yang pakai Clear. atas nama kemarin nanti Kase. Tamon, lagi korak. Terus mesinnya kan ganti. Udah beberapa jurnal yang kita bikin, salah satunya yang belum kita dapat itu di seni kalih ekonomi kreatif. Kebetulan seni temuri kan setahu saya dari dulu kan kandangi kesenian juga gitu. Nah itu terkait itu pengen kita istilahnya dikembalikan lagi ceritanya tentang seni itu. Makanya kalau ingin lihat ada bikin apa sangkar burung itu kan juga termasuk ekonomi kreatif. Itu sing nanti dikemas dalam satu jurnal namanya Jurnal Lelana Desa Pandanrejo. Jadi kita tiap desa nanti jalan-jalan. Kebetulan kita di Pandanrejo, sekarang masih di Pandanrejo. Ini pun izin Pak Lurah juga. Ya, kembali lagi bersama Jurnal Lelana 494 ya. Untuk Desa Pandanrejo sendiri dari teman-teman Jurnal Lelana belum selesai karena selama kurang lebih rencana kita hanya 1 bulan, ternyata kita berada di Desa Pandanrejo hampir 2 bulan lebih karena banyak sekali yang kita gali di Desa Pandanrejo, dari kuliner, cerita sejarah, tempat-tempat wisata, dan sekarang saya sudah berada di kediaman Pak Sudarno. Pak Sudarno itu salah satu penggiat seni yang ada di Desa Pandanrejo. Langsung saja teman-teman, Jurnal Lelana kita mencari tahu, bertanya sama Bapak, ingin bercerita Pak untuk kesenian apa sih yang ada di Desa Pandanrejo ini. Oh iya, terima kasih. Kesenian yang ada di Desa Pandanrejo yang saat ini masih aktif itu adalah kesenian kuda lumping. Kalau dulu bisa dikatakan encling, bisa dikatakan jaran kepang. Lumping juga sama, juga itu Pak. Tarinya juga tari pakai jaran kepang. Jaran kepang. Oh. Iya. Yang membedakan encling dan jaran kepang itu apa Pak? Yang membedakan encling dan jaran kepang itu mungkin hampir sama ya. Kalau encling itu
penarinya ada 7, yang depan itu yang dinamakan onclong. Onclong. Nah, onclong, terus di belakangnya itu prajurit-prajurit itu yang dinamakan enceling. Kalau jaran kepang, Jaran kepang itu penarinya mungkin ada genap dan jaranan, tari jaranan. Mungkin kalau sekarang tuh jarannya seperti ini. Contohnya ya beda ya. Dan ini enceling ini kelihatan agak gagah, dangak. Ini jenis inceleng ya, yang enceling. ya kalau yang itu jaranan. Jadi Pak, Jaranan. ketika bicara tentang inceleng dan jaranan itu kudanya sendiri beda ya? Beda. Oke. Kenapa Pak ini kok dangak Pak? Mungkin kalau enceling itu menceritakan gimana perangnya antara Sutowijoyo dengan Aryo Penangsang yang gagah. Perangnya itu seperti apa, itu mungkin dibikin jalannya itu Ini menggambarkan jaran perang ya Pak ya? Perang. Ya perang. Ketika perang pasti jaran itu Lari yuk. Iya. Ini jenggirat. Kalau ceritanya sendiri Pak dari Aryo Penangsang itu mungkin kalau di desa-desa lain mungkin beda juga ya Pak ya ceritanya, atau hampir sama semua? Mungkin hampir sama ya. Hampir sama. Ceritanya juga saya mengambil dari perangnya Sutowijoyo sama Aryo Penangsang. Ceritanya Tapi kalau yang lain-lain mungkin juga sama ya. Ceritanya gimana Pak itu Pak? Ceritanya cuma dulu yang saya tahu itu cuma perangnya Aryo Penangsang dengan Sutowijoyo. Mungkin kan kalau di sini ada pentul, ada becer, ada barongan, ada cepet yang topeng-topeng di belakangnya itu. Kalau setahu saya kalau yang namanya barongan das banteng tuh yang dulu itu menceritakan Aryo Penangsang itu wataknya berangasan seperti barongan. Kalau yang lain saya kok belum menggali mendalami lagi. Tapi ini untuk Bapak sendiri ini salah satu pengurus ya Pak ya? Pengurus Jadilan untuk lingkungan sini. Namanya Jadilan apa Pak? Langensari. Kok. Artinya apa Pak Langen? Langensari itu lelangen dia tuh menari. Sari itu adalah sari-sarinya dari tari-tari. Langensari. Dari bisa diartikan sari dari sebuah tarian ya. Makna dari sebuah tari kita kumpulkan sari-sarinya. Langensari ya. Untuk tahun berapa sih Pak mungkin terbentuknya ini dan cerita terbentuknya? Saya kurang tahu itu, kalau yang itu sudah dari mbah-mbah saya dulu. Jadi kita cuma dari generasi ke generasi sampai sekarang itu sampai meneruskan. Jadi tahun berapa saya juga udah nggak tahu, sampai yang sertifikatnya dari zaman dulu pun sekarang mungkin udah hilang. Kalau pemahaman atau setahu Bapak itu generasi keberapa ini? Mungkin Bapak? Bisa 4 bisa 5. Bisa 4 bisa 5 ya. Oke, ini keren sekali ya teman-teman. Satu buah kesenian rakyat yang ada di Desa Pandanrejo ini bertahan ya Pak ya, Nyun Jaune di tengah banyaknya modernisasi. Karena di daerah lain pun mungkin udah dulu ada tapi juga berhenti. Tapi di sini masih tetap berjalan. Namun apakah ada kendala-kendalanya Pak? Bisa sharing-sharing mungkin cerita-cerita. Kalau saya namanya saja seni-seni kesenian tempat orang senang, tadi lebar seneng senep. Siapa tahu kan kita ditangkap 1 hari 1 malam. Kita senang menghibur masyarakat, menghibur penonton. Senepnya kalau habis itu kita ngantuk mau apa-apa dan ya senepnya seperti itu. Kita senangnya menghibur penonton masyarakat. Tapi ada kepuasan batin ya Pak ya? Ya kemungkinan kalau saya mudah-mudahan kalau penonton itu puas, saya juga merasa puas. Karena dibilang kesenian, seni itu sendiri kan nggak semua orang bisa berada di titik situ. Dan jika pun ada Nyun Jaune dibuat-buat hanya sekedar untuk job. Tapi kalau saya percayalah kayak Bapak, teman-teman yang di daerah atau di desa itu pasti mereka ada nilai spiritual sendiri ya Pak ya. Bahkan sini kesenian tuh yang
induk-induknya tuh dari sini. Misalkan dari desa Bojongroto itu juga dari sini. Purbono juga Simbah-simbahnya dulu di sini ya. Dari sini. Terus Tlogomgo itu yang Serbut itu juga dulu dari sini. Jumblangan sana daerah Jogja juga dari sini. Berarti dulu bisa dikatakan ini besar ya Pak ya? Besar. Sudah turun-temurun diturunkan kemana-mana. Yang latihan di sini setelah itu menciptakan membuat kelompok baru di daerah-daerah mereka. Sendiri. Kalau tadi sempat sebelum kita ngobrol gini kan Bapak cerita Simbah sini belajarnya dari mana? Di sini Simbah sini itu dulunya dari Pantaran. Mbah Sinten. Mbah siapa ya, saya kurang tahu, udah lupa ya saya. Nama. Untuk nama kalau saya kan meneruskan tuh dari istilahnya orang tua saya dulu. Dari orang tuanya dulu tahu kemana dulu, katanya dari Pantaran, daerah Jogja. Daerah Jogja ya, Pantaran Jogja ya. Berarti masih bau-bau Mataram. Iya, masih bau Mataram. Bau Mataram. Bapak, untuk generasi saat ini mungkin bisa cerita sedikit apa sih yang menjadi agar anak-anak tetap bisa berkesenian menurut Bapak itu harus seperti apa aja? Oh gitu, kalau sekarang untuk biar generasi kita masih senang, tapi kita bikin tari itu dikreasi sama instrumen juga ditambah alat juga mengikuti zaman. Nah, mungkin kalau yang saya sekarang lakukan itu masih saya gali klasik, mungkin bisa ditambah organ juga bisa, ditambah apa juga bisa, tapi untuk sementara ini saya masih ke alat yang klasik dulu ya, klasik dulu. Pengalaman yang sangat menyenangkan mungkin Pak cerita sedikit yang pernah sampai saat ini. Pengalaman saya pernah menarik itu pas waktu pentas saja. Setiap pentas ya? Setiap pentas itu. Sejak tahun berapa dengan? Saya tahun berapa, sekitar tahun 90-an. Usia berapa pertama pentas? Usia aku 12 tahun. 12 tahun. Tarian pertama apa? Saya pertama dulu masih kecil, saya ikut nyepet. Nyepet itu yang dicoret-coret nih kalau enggak, pakai topeng. Pakai topeng. Oh ya, topeng sing elek nih kan? Elek-elekan. Rupanya elek tambah elek. Oh ya, nyepet ya. Oke. Sama rambutnya nganggo topeng elek, tambah elek. Nek nyepet itu biasanya dapat saweran juga tuh Pak, ada tuh. Kalau dulu nggak ada yang namanya saweran, kalau sekarang kan mungkin kalau yang senang kasih saweran. Berarti dulu ngerasanya bener-bener ya berkesenian, berjuang ya. Oke. Untuk menghidupkan kesenian. Oke. Pak, untuk anggota sendiri Pak, ini ada berapa saat ini? Kurang lebih kalau dikumpulkan sekitar 50 ada. 50 ada ya. Asli sini semua desa ini? Campur ya. Oke. Untuk jobnya ini siapa Pak? Untuk job sekarang ini belum berapa tahun ini, sudah hampir 2 tahun nggak pentas. Karena dikarenakan masih ada kendala, ada wabah yang pandemik ini ya. Satu pandemik ya. Keduanya apa Pak mungkin? Kedua tuh sekarang tuh jarang-jarang orang yang nanggap. Oke. Padahal kalau bisa dibilang ini adalah kesenian yang mengundang massa, dan memberikan edukasi bahwa kita punya tradisi ini ya Pak ya. Tapi karena modernisasi yang tadi saya sampaikan, matinya sebuah kelompok kesenian itu biasanya karena apresiasi masyarakatnya sendiri berkurang ya Pak ya. Kurang. Jadi untuk maju dan tidaknya suatu kesenian, itu kalau ada orang nanggap dan tidaknya itu kembali lagi semuanya karena nek berkesenian tanpa wetenisme, kebutuhan perut juga ya bubar kan Pak. Pentas-pentas saja tanpa bayaran ya. Tapi kalau saya berkeinginan, saya melihara ini pada anak-anak untuk kegiatan yang positif. Mungkin kalau pas pentas syukur buat hiburan sendiri,
syukur-syukur bagi penonton tuh merasa terhibur. Nggih. Nah, Ibadah jadi, ya, Pak. ibadah. Jadi bukan syukur orang lain merasa terhibur, kalau enggak ya juga untuk menghibur diri sendiri. Dan juga untuk menyalurkan bakat-bakat. Syukur-syukur ya juga jobnya itu bisa untuk menghidupi dapur gitu Pak. Terutama itu. Terutama itu Tapi nek anu Mak, enggak bisa lah kalau Nggih. seni iki saya bilang seni iki ngomong seneng lebar Nggih. seneng senep. Iya. Tapi nek saya ya Pak ya, sedikit belajar Pak. Mungkin sedikit belajar ya. Itu senepe itu bagaimana kita mengolah diri juga toh Pak. Iya. Mengolah diri juga. Nek bicara tentang tadi ekonomi, kesenian itu juga bergerak karena ekonomi. Iya kan. Nah, mungkin banyak idealis berkesenian itu gugur karena kebutuhan ekonomi. Bukan, iya. Jadi Dulunya kita akan membeli alat pun juga masih pada nek istran saiki do wul-wul. Satu iki yo do wani piro, wani piro. Sekarang ya mungkin dengan adanya dana desa mungkin bisa dimintakan ke desa. alokasikan desa ya. Oh, Alokasikan keren. desa. Untuk ke depan Pak, ini harapannya menyongsong, katanya Pandanrejo bakal ada desa wisata ya, menciptakan desa wisata ini. Iya. Harapannya ke depan apa? Mudah-mudahan untuk kesenian Jadilan yang saya pelihara sampai sekarang, mudah-mudahan sebagai apa ya, sebagai pendukung Ya, desa wisata sekaligus untuk apa, membawa daya tarik. Daya tarik. Yang mungkin sampai saat ini belum bisa dilakukan apa Pak? Sampai sekarang tuh yang belum bisa, Benar-benar ingin dilakukan tapi belum tercapai juga mungkin apa ya, yang saya kepingin sekarang tuh alat instrumen ini udah cukup, udah memadai, jadi sekali kita di pentas gak usah pinjam kemana-mana. Harapannya itu ya. Harapannya itu, dan juga kalau pas kita pentas, penonton baik masyarakat dan semua yang merasa menonton merasa terhibur. Pelatihnya dari mana Pak? Ini pelatihnya cuma bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Dan mungkin satu pesan Pak, mungkin di saya yang pesan mungkin Pak, keinginan saya dan harapan saya Pak, apa ya? Kalau saya mungkin di Purworejo itu bareng sama teman-teman Sanggar Tari Prigel Pak. Iya. Bu Untari. Nah, ketika melihat dari Mbak Nia, Bu Un, teman-teman berkesenian itu, mereka juga sebelum melakukan itu kadang suan-suan ke tempat yang mungkin dianggap sebagai sesepuh kita, dan mungkin seperti yang tadi disampaikan di sini belum ada sebuah tarian yang menceritakan hadirnya desa ini atau sesepuh desa inilah. Saya mungkin berharap sing tadi Bapak katanya belum berani. Itu nantinya, karena itu kayak sing tadi disampaikan, saya sendiri nggak tahu Mas ceritanya bagaimana, tapi kan lelonone dari sesepuh mereka bisa, dan itulah yang nanti kita tularkan ke anak cucu. Iya. Nah, mungkin itu. Dulu tuh pernah Okay. Dari dinas Okay. Bu Untari Okay. juga rawuh ke tempat sini Okay. bikin tari pas waktu Bupati Tilik Desa. Okay. Pas kebetulan kan Bupati Tilik Desa kan nginepnya di situ. Okay. Itu di rumah Atas itu ya. Bu Untari menciptakan tari untuk welcome dance di Bonggol situ, sampai sekarang pun yuk Masih ditarikan. masih ditarikan, tapi udah banyak yang lupa. Udah ya, besok disuruh ajak main ke sini lagi ya. Besok mungkin, tapi Bu Untari masih mau nggak nih? Sudah pensiun nih Mama ya. Pensiun, nanti Mbak Nia sing tak bawa sini aja sama Mas Dewa itu. Mas Dewa yang bikin tari itu Mas Dewa. Ya. Dia menciptakan instrumen juga. Sing injeling itu. Enggak, Enggak. yang Tarian untuk welcome dance. Pilih kan. Ya, paman Dewa itu Mas Dewa ditunggu lagi nanti. Tak kira. Tunggu lagi. Siap, Di tempat- oke. Di Pandanrejo. Oke. Meneruskan, kemarin kan gerakannya belum menyeluruh. Berhubung waktu mepet. Terus dicukup pokok-pokoknya wae. Oke, berarti Mbah Nono juga sampai sini ya, bapaknya Mas Dewa ya. Sampai sini. Oke. Ya teman-teman, ternyata sebenarnya ini semuanya itu di Kabupaten Purworejo bisa kita urut-urut gitu, ketemu teman sendiri, saudara sendiri, dan kalau tanpa seperti ini saya percaya kedepannya walaupun kita tahu bumi ini bakal hancur, apa bakal berubah, tapi setidaknya kita bisa
menurunkan sedikit cerita kepada anak cucu. Oh iya Mas. Nggih. Tadi bilang Nggih. apa yang kenangan paling Nggih. terkesan pada Nggih. saya itu dulu pernah ada Purworejo Expo. Nggih. Kita diundang ke alun-alun Nggih. Sumain. Nggih. Itu sangat penghargaan sekali buat organisasi saya. Oh, oke. Besok lagi, Pak. Besok lagi. Oke. Oke, terima kasih Pak Dar nggih. Ya. Namanya mungkin Pak Dar ya, Pak. Paling enak sih panggil Pak Dar. Terima kasih Pak Dar untuk waktunya. Semoga doa-doa baik, niat-niat baik di kesenian ini bisa tersampaikan ke masyarakat, terlebih tidak cuma di Pandanrejo, berdampak bagi Purworejo. Oke. Terima kasih teman-teman Jurnal Lelana, sangat mantep kalau main di Pandanrejo. Bisa main ke sini ya Pak ya? Ya, bisa. Welcome ya Pak ya. Belajar bareng nyaron atau tarian bersama Pak Dar. Oke. Panjang umur, niat baik. Tuh. Salam budaya. Salam budaya. Tapi sih biar yo. Nah, yuk sing dulu-dulu dibuang apa dia Bapak? Di paling kalau enggak Dikubur ya. Narung ya. iya. Ya, sebentar. Ya teman-teman, ini Pak Dar ini selain sebagai pelaku kesenian, beliau juga memiliki usaha, salah satu usaha kreatif. Apa Pak ini Pak? Saya untuk keseharian saya untuk bikin sangkar burung. Oh, sangkar burung ya. Sangkar burung apa Pak? Ini untuk kelas kenari. Kelas kenari. Nah, untuk sangkar kenari. Kalau yang lain sesuai pesanan mungkin untuk burung yang kecil-kecil juga bisa. Sangkar burung yang memakai nyunsaune apa ini? Limbah pabrik, Limbah kayu ya Pak ya. limbah kayu, limbah kayu. Kayu apa Pak biasanya Pak? Ini ada kayu maoni, juga ada kayu sono keling yang udah nggak terpakai, Nggih. terpakai sisa-sisa itu saya bikin kerajinan sangkar. Sangkar ini harga berapa Pak biasanya Pak? Mungkin dari harga 50 sampai 250. Sesuai pesanan aja ya. Sesuai pesanan. Oke, keren sekali teman-teman. Tergantung dari bahannya. Bahannya. Ini kalau di Pandanrejo sekali lagi bisa main ke tempat Pak Dar dan bisa membawa oleh-oleh ya. Ini bisa Oleh-oleh. dibilang untuk para pecinta burung, oleh-olehnya sangkar. Oke, terima kasih Pak Dar. Ya. Sukses selalu. Salam budaya. Tadi kan